Tetapi kasus di Komdigi itu atau Kominfo itu memalukan Sobat Era sekalian. Dan harusnya ini sudah membuat pemimpinnya itu mengundurkan diri. Coba bayangkan, tiba-tiba pegawai itu yang menjadi, pejabat itu yang menjadi orang yang mengendalikan judi online. Kacau. Yaitu adanya peran semacam judi online misalnya, atau fundraising melalui hal-hal yang sifatnya ilegal atau illegal activities yang sengaja dilakukan oleh Jokowi dan his gang untuk menjerat Prabowo misalnya. Walau alam sampai di sini ya. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs tapi sebagian ada juga yang diprotek. Dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian. Ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budi Ari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu. Pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya, dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini. Sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250 sampai 300 juta per situs. Nah ini praktek yang sudah biasa terjadi di situ. Dan yang kemudian pada zaman Budi Ari inilah yang terjadi berbagai kesalahan yang berlapis-lapis, baik secara regulatif maupun pembentukan dari tim orang luar yang sama sekali tadinya bukan pegawai Kominfo, tapi diberi kekuasaan yang penuh oleh menteri. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini terkait dengan projo ya. Kadang-kadang kita berpikir, ini sebenarnya di negara ini yang jahat siapa sesungguhnya? Yang tidak punya komitmen siapa? Karena kadang-kadang kita melihat kok bisa ada orang kemudian diangkat dalam jabatan publik dengan katakanlah reputasi yang ya tidak begitu jelas juga ya, kecuali menjadi tim sukses misalnya, dan kemudian penuh kontroversi pastinya. Kalau dipertahankan di era pemerintahan sebelumnya ya wajar karena dia tim ya. Tetapi ketika pemerintah sekarang mempertahankannya ya tim juga itu masalahnya ya. Jadi kadang-kadang orang yang dekat sebagai tim ses dan lain sebagainya justru membawa persoalan. Nah ini sekarang persoalan itu bernama Budi Ari ya Setiadi, yang kita kenal sebagai Budi Projo, Pro Jokowi, yang saat ini diributkan terlibat atau paling tidak terkait dengan kasus judi online ya di Komdigi ya. Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangan kasusnya. Tapi coba kita bacakan, ada hal yang terkait dengan
ini misalnya, AK sang pengendali situs judol atau judi online lolos seleksi Komdigi lewat jalur belakang di era Budi Ari. Ya, jangan lupa dia adalah penanggung jawab utama sebagai seorang menteri ya. Jadi tidak bisa kemudian katakanlah berlindung bahwa itu saya tidak tahu misalnya, atau YNTKTS ya enggak tahu kok tanya saya ya. Coba kita lihat lagi. Coba kita bacakan sebagaimana dilansir oleh inilah.com. Polisi mengungkapkan ada 3 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi jadi pengendali bisnis judi online. Adapun 3 orang tersebut inisial AK, kemudian AJ, dan A. Menariknya sosok AK ini seperti dibackingi sosok besar karena bisa memblokir situs judol meski sempat dinyatakan gagal lolos seleksi sebagai pegawai kementerian. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan pada tahun 2023 tersangka AK pernah mendaftar sebagai teknisi pemblokiran di lembaga yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Saya sampaikan bahwa terkait dengan tersangka AK, bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, ujar Wira kepada wartawan di Polda Metro Jaya Selasa. Wira menjelaskan AK tak lolos dalam mengikuti seleksi tersebut, namun AK tetap dipekerjakan di Komdigi dan memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran website judi online. Ya. Hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus, namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Dan artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website perjudian online, kata dia. Lebih lanjut, saat ditanya siapa sosok yang meloloskan AK dalam seleksi tersebut, Wira mengaku masih akan mendalami. Tak hanya itu, dia juga enggan menjawab apakah sosok yang mempekerjakan AK di Komdigi memiliki jabatan yang lebih tinggi atau tidak. Kami masih melakukan pendalaman sosok yang meloloskan AK. Nanti akan kami dalami lebih lanjut dan hasilnya akan kami sampaikan, ucap dia. Sosok AK diduga adalah Adi Kismanto alias Fallen ya. Kabarnya dia bisa lolos seleksi karena disponsori oleh Zulkarnain Apriliantoni, ex-komisaris BUMN PT HIN. Pria yang akrab disapa Tony Tomang ini disinyalir orang dekat Budi Ari. Akun ex-Twitter Partai Sosmed menyebut Tony Tomang yang memasukkan Adi Kismanto alias Fallen ke Komdigi. Dia juga yang main belakang mengenalkan Fallen langsung ke Budi Ari agar diterima di Komdigi. Karena kebiasaannya di bidang IT itulah, Adi Kismanto dipakai oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo sesuai dengan tujuan awal Tony Tomang. Meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin software crawling web judi online di Kominfo, cuit akun itu. Dengan masuknya Fallen ke dalam sistem membuat Tony Tomang bisa mengontrol hasil crawling situs judi online itu. Penangkapan belasan pegawai Komdigi kini menyasar Budi Ari selaku bekas menteri yang memimpin lembaga yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, sebab kasus penyalahgunaan wewenang ini berada di bawah kepemimpinannya. Ketika dikonfirmasi secara terpisah, gerak tubuh Budi Ari yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu terlihat terburu-buru. Seraya berdalih hal tersebut tidak lagi menjadi urusannya. Saya fokus koperasi dan urus rakyat, ujar dia saat berkunjung ke Kemenko PMK Jakarta Pusat Selasa. Ya, Sobat RH sekalian, Budi Ari Setiadi ya, kita tahu adalah orang dekat Jokowi. Ketua Umum Pro Jokowi, relawan yang terbesar, terakhir kemudian mendapatkan jabatan sebagai wakil menteri, awal-awalnya wakil menteri desa, diperkirakan turut menggerakkan kemenangan ya tim Prabowo Gibran, pernah juga terbongkar memberikan pengarahan dalam hal memenangkan Prabowo Gibran. Dan kemudian setelah proses pemilihan presiden dan wakil presiden,
jabatannya dinaikkan sebelum atau sesudah ya, sesudah sepertinya ya, dinaikkan sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, sekarang Komdigi, Komunikasi dan Digital. Dan ketika menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, prestasi dalam tanda kutip Budi Ari adalah bobolnya data nasional. Ya, wakil menterinya pada waktu itu yang sama-sama diangkat untuk menggantikan Johnny Plate yang juga bermasalah adalah Nezar Patria yang sekarang masih menjadi wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Nah, memang fortunately bagi Nezar Patria, orang tidak menyebut perannya seperti apa, ya, termasuk mungkin peran minimalis untuk mengingatkan Budi Ari, kita tidak tahu ya, tetapi intinya adalah dia termasuk yang tidak disebut-sebut, ya. Nezar Patria sendiri ya termasuk orang yang saya kenal ya, yaitu satu generasi lah di Universitas Gadjah Mada ya, dari Fakultas Filsafat angkatan 90, kemudian lama tidak terdengar beritanya, pernah di Jakarta Post, pernah di Tempo, sebelumnya di di FIFA.com, tapi tiba-tiba kemudian menjadi staf khusus Erick Thohir dan kemudian naik karirnya menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi. Tapi kita tidak tahu bagaimana peran dia dalam kasus ini karena tidak pernah disebut-sebut sama sekali. Tapi Budi Ari memang menjadi sasaran empuk karena dia adalah orang dekat Jokowi. Dan terlepas ya apakah dia terlibat atau tidak, tetapi kasus di Komdigi itu atau Kominfo itu memalukan Sobat Era sekalian. Dan harusnya ini sudah membuat pemimpinnya itu mengundurkan diri. Coba bayangkan, tiba-tiba pegawai itu yang menjadi, pejabat itu yang menjadi orang yang mengendalikan judi online. Kacau kan? Tetapi pertanyaannya adalah apakah judol ini sekedar kejahatan biasa ataukah ini fenomena gunung es? Ada pegawai Kominfo dan sekarang Komdigi, tapi sesungguhnya yang terlibat lebih besar dari itu, baik terlibat dalam hal mengoperasikan judolnya maupun dalam hal penggunaan dananya. Ngeri nggak? Tiba-tiba kalau kita misalnya menemukan fakta atau investigasi bahwa kemenangan Pilpres atau kampanye Pilpres juga didanai oleh judol misalnya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi gimana negara kita mau menjadi negara yang baldatun toyibatun warabun khufur kalau kondisinya seperti ini? Jadi itu Sobat Era sekalian yang kita harus prihatinkan terhadap negara ini. Bagaimana mungkin ribut judi online, ternyata pusatnya itu justru di pemerintahan sendiri, ya, di jantungnya informasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital. Nggak bisa kita kita sangka ya bahwa ternyata di situ ada benih-benih judol ya, judi online Sobat Era sekalian. Memprihatinkan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya soal judol ini ya. Berapa hari ini saya tidak terlalu update mengenai kasus ini, kasus besar ini, dan mudah-mudahan juga ada keseriusan untuk memberantas ini, bukan hanya omon-omon saja. Begini, Sobat sekalian, kalau kita bicara soal keseriusan, Prabowo Subianto sebagai presiden hari ini menurut Hasan Nazbi ya mengatakan bahwa berantas judi online, narkoba dan korupsi. Satunya lagi lupa saya. Ya, judi sudah termasuk ya. Judi online, narkoba dan juga korupsi. Pertanyaannya sekali lagi, ini sebuah perintah yang firm yang memang betul-betul keluar dari mulut Prabowo Subianto atau dari hati Prabowo Subianto, ataukah hanya sekedar formalitas
seorang presiden yang menyaksikan bahwa oh ternyata ada fenomena judi online di salah satu kementeriannya. Oke, ada beberapa spekulasi Sobat Era sekalian yang perlu kita klarifikasi lebih lanjut. Spekulasi pertama adalah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Apa yang dibicarakan? Tentu konteksnya adalah karena Prabowo akan keluar negeri dan Fufu Fafa akan menjadi acting presiden. Mungkin Prabowo perlu menyampaikan hal-hal tertentu agar Fufu Fafa tidak melakukan blunder, mungkin. Tapi salah duanya, apakah dia juga menyampaikan hal-hal yang terkait perkembangan yang merupakan circle dari Jokowi dan kemudian pemenangan kemarin, yaitu adanya peran semacam judi online misalnya, atau fundraising melalui hal-hal yang sifatnya ilegal atau illegal activities yang sengaja dilakukan oleh Jokowi dan his gang untuk menjerat Prabowo misalnya. Walau alam sampai di sini ya. Tapi yang jelas kita berharap ya bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sekali lagi ada keseriusan, tidak sekedar lip service untuk mengungkap semua ini. Untuk mengungkap dalang-dalang dari kejahatan-kejahatan di Republik ini, entah itu judi, narkoba, ya, illegal activities lainnya seperti illegal logging, illegal mining, dan seterusnya, termasuk juga yang paling utama adalah korupsi. Itu saja saudara sekalian, kita doakan sekali lagi pemerintahan ini diberikan kesehatan dan kewarasan untuk mewujudkan tujuan bernegara agar negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah subuh ya, saya harus siap-siap ke bandara, tapi ya subuh dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.